Salam Pancasila, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Cahya. Kita akan membahas materi PPKN kelas 7 di semester 1. Kesempatan kali ini kita masih dalam bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Pertemuan yang kedua kali ini kita akan membahas tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Sebelum kita memasuki materi, kita mengingat kembali materi minggu lalu tentang pembentukan BPUPKI. Silakan perhatikan gambar berikut. Siapakah mereka? Nah, nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Ya, nomor 1 adalah Ketua BPUPKI, yaitu Dr. Rajiman Widyodiningrat. Yang kedua adalah Dr. Supomo, yaitu yang mengajukan rancangan dasar negara. Kemudian yang ketiga Muhammad Yamin, juga mengajukan rancangan dasar negara. Tentang bagaimana rancangan dasar negara sudah dibahas pada pertemuan minggu lalu. Ketiga tokoh inilah yang berkecimpung dalam kegiatan persidangan di dalam BPUPKI ketika membahas rancangan dasar negara. Sekarang kita akan melihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah menunjukkan pembentukan PPKI, yang kedua menganalisis peristiwa proklamasi kemerdekaan, yang ketiga adalah mengidentifikasikan hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 45. Kita akan membahas tentang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurusu Sumiko Sake. Setelah menyelesaikan tugasnya, BPUPKI dibubarkan. Kemudian sebagai gantinya, tanggal 7 Agustus tahun 45, Jepang mengumumkan pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurusu Jumbi Inkai. Untuk keperluan pembentuk PPKI, maka pada tanggal 8 Agustus 45, Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat berangkat menemui Jenderal Besar Terauchi di Saigon. Pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Anggota PPKI adalah 21 orang termasuk ketua dan wakil ketua. Kemudian setelah kembali ke Indonesia, Soekarno mengumumkan bahwa Indonesia akan merdeka secepat mungkin dan bukan pemberian dari Jepang, melainkan hasil perjuangan bangsa Indonesia sendiri. Maka sebagai buktinya, anggota PPKI ditambah 6 orang menjadi 27 orang yang semuanya adalah orang-orang Indonesia. Ini adalah anggota PPKI yang bermula 21 orang, kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Kita akan bahas peristiwa seputar proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 45. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 45, maka kesempatan tersebut digunakan sebaik-baiknya oleh bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pembacaan itu dilakukan oleh Insinyur Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta dan memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia ke seluruh dunia. Untuk mengetahui bagaimana bunyi dari proklamasi, mari kita dengarkan dulu naskah proklamasi kemerdekaan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia
hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Demikian tadi adalah proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia yang terdiri dari 2 alinea. Alinea yang pertama, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Alinea yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara sesama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Dengan proklamasi ini, maka bangsa Indonesia sudah menjadi bangsa yang merdeka dan bangsa yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Sehingga makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia bahwa proklamasi merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia dari dulu yang terjajah sekarang menjadi negara yang merdeka. Perjuangan bukan berarti perjuangan itu sudah berakhir, tetapi perjuangan itu baru memulai untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Proklamasi kemerdekaan menunjukkan berlakunya hukum nasional dan berakhirnya hukum kolonial. Dengan proklamasi kemerdekaan, maka menaikkan martabat bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka sehingga sejajar dengan bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Ini ada beberapa peristiwa sidang-sidang PPKI untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. 1 hari setelah proklamasi kemerdekaan, maka PPKI mengadakan sidang yaitu tanggal 18 Agustus 45 dengan 3 hasilnya. Yang pertama adalah menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua memilih presiden dan wakil presiden. Yang terpilih adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Komite ini dibentuk untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya. Salah satu keputusan sidang PPKI adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar, di mana dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat tercantum rumusan sila-sila Pancasila sebagai dasar negara. Demikian tadi penjelasan tentang penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kita ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.